sudah siap bersama saudara kafir dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar. Oke, gimana kabarnya hari ini kepada anak-anak semua? Baik ya. Oke, jadi kakak di sini akan seperti biasa akan membawakan materi, yaitu pada mata pelajaran kita hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam. Di sini kakak akan membahas mengenai materi pada semester 2 yaitu Sunan Kalijaga. Ada yang udah tahu belum Sunan Kalijaga itu siapa? Tahu. Siapa? Coba. Ada berapa sunan di Indonesia? 9. Ya, 9 atau Sunan Wali Songo. Salah satunya Sunan Kalijaga. Ya. Siapa nama asli dari Sunan Kalijaga? Ada tahu nggak? Raden namanya Raden Syahid. Oke, jadi kalian jelasin dulu ya. Jadi Raden Syahid atau Sunan Kalijaga itu adalah putra dari Tumeng Agung atau Wilantika. Dari kakeknya yang bernama Arya Teja atau Abdurrahman, yaitu seorang paman dari Rasulullah SAW atau masih ada hubungan saudaranya dari paman Nabi Muhammad SAW. Jadi Raden Syahid juga dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, yaitu Putri Nawangwulung yang berasal dari keluarga bupati ataupun Tuban, Jawa Timur. Jadi di usia remaja pada Sunan Kalijaga itu dia tumbuh menjadi ilmuwan silat. Ada yang suka silat nggak? Ayo. Nah, silat. Bisa silat? Bisa. Nah, dia jadi pada masa itu dia menyukai silat dan dia lebih suka bergaul dengan rakyat jelata. Tahu rakyat jelata? Ya, rakyat di kalangan bawah. Karena Sunan Kalijaga itu termasuk putra bangsawan atau putra kerajaan pada masa itu juga. Mengapa sih Sunan Kalijaga itu bergaul dengan rakyat jelata? Coba, kenapa? Menilai para pasukan dari pangerannya untuk menerima pemasukan untuk tidak adanya korupsi antara pihak kerajaan dan pihak rakyat jelata. Maka dari itu Sunan Kalijaga menyukai untuk hidup bersama rakyat jelata untuk dapat menilai kinerja dari kerajaannya untuk tidak adanya korupsi. Nah, nama Kalijaga itu dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa. Ia mengawali dakwahnya di Cirebon. Cirebon di mana? Cirebon, Jawa Barat. Dan nama desanya itu kebetulan desa Kalijaga juga. Dia berdakwah di Sunan Kalijaga melakukan uslah, apa itu? Mengasingkan diri. Jadi cara berdakwahnya Sunan Kalijaga itu dia mengasingkan diri atau berdiam diri dari beberapa hari untuk dapat mendalami atau memahami materi dalam berdakwah. Tahu dakwah nggak? Menyampaikan ilmu atau pesan. Oke, selanjutnya itu biografi dari Sunan Kalijaga. Kalijaga itu dia menunjukkan permainan wayangnya. Jadi asal usul wayang juga ini berasal dari Sunan Kalijaga. Ya, ada penonton wayang yang mungkin atau pernah megang secara langsung wayang gimana? Nah, upah
dari dakwahnya Sunan Kalijaga atau bermain wayang Kalijaga itu, upahnya terhadap masyarakat itu hanya membacakan 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu baca 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu jadi upahnya Sunan Kalijaga dalam memainkan wayang. Selanjutnya kita ke peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nilai Islam melalui seni wayangnya. Yang pertama, di masa Majapahit pertunjukan wayang itu berkaitan dengan kegiatan keagamaan antara Hindu dan Buddha. Jadi zaman dahulu itu masih kental sekali namanya ajaran Hindu dan Buddha. Ya, maka dalam hal itu wayang itu untuk sarana komunikasi kita, sarana kayak berbicara. Contohnya Kang Iqbal menjelaskan di depan, saya menggunakan wayang dengan cara menceritakan hal-hal kejadian tentang materi pembelajarannya. Nah, kalau zaman dulu seperti itu menggunakan wayang, menggunakan alat-alat tradisionalnya. Setelah itu Sunan Kalijaga juga diangkat menjadi wali songo untuk mereformasi seni pertunjukannya. Yang pertama, ada seni wayang yang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zamannya. Yang kedua, bentuk wayang itu berupa arca-arca yang dapat dirubah. Ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islamnya. Nah, mengapa Sunan Kalijaga itu merubah karakter pada wayangnya itu? Karena masih ada sifat keagamaan Hindu dan Buddha. Karena kan Sunan Kalijaga itu agamanya Islam ya. Sedangkan wayang itu bersifat kayak keagamaan Hindu dan Buddha. Maka dari itu Sunan Kalijaga merubah tekniknya, merubah karakteristik wayang itu bagaimana biar bisa sesuai dalam agama Islam. Yang membangun wayang itu Sunan Kalijaga. Yang terakhir yaitu ada sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Sikap positifnya itu ada 2. Yang pertama, tekun, istiqomah, dan toleran. Tekun artinya apa? Tekun. Taat. Kalau misalnya kalian tekun belajar, tekun ini berarti kalian taat terhadap pelajaran. Yang kedua ada istiqomah. Istiqomah artinya Istiqomah artinya kalian harus berjalan sesuai dengan ajarannya, ya. Jadi istiqomah artinya kalian itu tidak berpindah-pindah loh. Kalian hanya satu tujuan dan satu jalan saja. Ya. Toleran, ada yang toleran? Menghargai sesama agama, menghargai sesama masyarakat, itu yang disebut toleransi. Yang kedua, seniman kreatif yang mempunyai banyak ide dan gagasan. Nah, itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu terkenal dengan kreatifannya dalam membuat wayang, dalam memainkan wayang, dan dalam memerankan dakwahnya di Indonesia. Oke, selanjutnya silakan anak-anak semua dapat membaca, memahami, dan menulis materi apa yang sudah Kak Iqbal berikan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti salah satu masing kalian untuk dapat maju dan menjelaskan apa yang sudah ditulis dan dipahami. Oke. Maju dan membacakan apa yang sudah dipahami dari apa yang sudah didiskusikannya. Silakan untuk satu cowok, siapa yang maju? Oke, silakan. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Pemimpinan kita yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama kepada Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. Berperan penting dalam menanamkan nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan permainan anak, serta mempertahankan tradisi budaya dan kearifan
kita buat teman-teman di depan. Di depan yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, mungkin kita bisa dapat mengetahui bersama bahwasannya Sunan Kalijaga itu memiliki nama aslinya, yaitu Raden Said, yaitu putra dari Tumeng Agung atau Wilantika yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib atau paman dari Rasulullah SAW. Nah, belajar ilmu agama juga kepada Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga itu bukan hanya belajar pada diri sendiri saja atau terhadap orang tuanya saja, melainkan dia belajar dengan sunan atau wali songonya, yaitu terdapat Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. Dalam hal ini dia berperan penting dalam menanamkan nilai-nilainya, nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan permainan anak-anak, serta mempertahankan tradisi, budaya, dan kearifan lokal pada masa zamannya. Sunan Kalijaga juga merupakan sosok yang tekun, istiqomah, toleran, dan seorang seniman yang kaya dengan gagasan dalam mengembangkan Islam di zamannya. Mungkin itu cukup sekian materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sebelum kakak tutup, kita ice breaking dulu. Masih ingat gak? Kalau misalnya kakak bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, kalau tepuk malam nggak tepuk. Coba kita tes dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, siang, pagi, malam.